Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu goncangkan hati dan pikirannya dengan kekuatan doa-doamu. Ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, tetapi kita masih mencintai dia, kita pengen balik bersama dia, kita ingin dia menjadi jodoh kita, sementara kita tidak bisa telepon, tidak bisa video call, tidak bisa chatting WhatsApp, tidak bisa ketemu karena sekarang mantan sudah ada yang punya, mantan bersama orang ketiga. Kita tidak bisa ke rumahnya karena begitu kita mendekat, sepeda motor kita mendekat, sudah diusir oleh tetangga-tetangganya. Maka kan satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah berdoa atau mengerjakan amalan agar mantan sadar ya, agar tembok yang menghalangi dan memisahkan kita dengan mantan ini bisa tembus dengan doa-doa kita ya. Kan sepertinya mantan ini sekarang sedang dipagari itu. Dipagari oleh orang ketiga, dipagari oleh keluarganya agar mantan tidak pernah ketemu dengan kita lagi ya. Tetapi kan sekuat apapun pagar itu, tembok itu, tetapi kalau doa tentu akan masuk saja. Ya, akan tembus saja. Bahkan mau jaraknya dimanapun, kalau doa akan sampai ya. Bahkan misal kalaupun mantan itu kerjanya sebagai astronot, sedang pergi ke bulan, ya kita getarkan hati dan pikirannya dari bumi, tetap saja sampai. Itu dahsyat dan kekuatan doa, ya. Nah, jadi apa yang mantan rasakan ketika kita goncangkan hati dan pikirannya dengan doa-doa kita? Sebenarnya persis ya. Apalagi teman-teman yang punya pengalaman merantau, ya. Merantau kuliahkah, merantau bekerjakah, ya, dan seterusnya. Jauh dari orang tua. Itu ketika kita jarang memberikan kabar, jarang kontak dengan mereka karena berbagai kesibukankah, ya. Karena ndak enak misalnya mau kontak, tapi lagi ndak punya duit begitu, nanti misal ya orang tua nyindir tipis-tipis ya, kok enggak pernah kirim-kirim begitu kan, kita jadi gak enak misal mau kontak dan seterusnya tadi. Nah, tetapi ketika orang tua itu ya dia membatini kita, batini itu artinya dia membayangkan kita, dia bayangkan kita, dia membisikkan, ya batinnya itu membisikkan ke dalam dirinya sendiri, mana ini anak kok sombong banget, kok sudah lama banget tidak pernah kontak, tidak ngasih kabar, dan seterusnya, dan seterusnya. Belum ada juga kabar dari kita, levelnya mereka tingkatkan. Ya, mereka berdoa agar kita ingat, agar kita menghubungi, agar kita memberikan kabar, dan seterusnya. Nah, itu apa tuh yang kita rasakan di perantauan kita? Kita jadi gelisah, kita jadi terbayang wajah mereka terus ya. Kita jadi kepikiran mereka terus, ada apa ini? Padahal kan mereka cuma kangen saja. Nah, kemudian misal ketika kita telepon, mereka angkat teleponnya, panjang umur, baru berapa hari ini tak pikirkan terus, kok kamu tidak pernah ngasih kabar berita, pas sudah lupa dengan orang tua, kamu telepon. Nah, jadi kira-kira seperti itulah, ya,
yang mantan rasakan ketika kita ini membatini dia terus, ketika kita membatini mantan di dalam doa-doa kita. Jadi batin kita tuh berbisik ketika kita berdoa. Jadi kita berdoanya itu lengkap sekali. Kita mengucapkan doa itu dengan lisan kita membayangkan dia dengan pikiran kita, dan kita tadi ya membisikkan dia untuk datang dengan hati kita. Nah, maka yang mantan rasakan ya persis seperti yang kita rasakan ketika ada orang-orang dekat kita membatini kita jadi gelisah, kita jadi kepikiran mereka terus, kita jadi kangen dan seterusnya ya. Nah, itu ketika kita membatini kan. Karena itu saat kita berdoa itu kita satukan betul tuh hati, lisan, dan pikiran kita, agar doa itu juga tidak cuman membuat mantan jadi teringat kepada kita, jadi gelisah, jadi kangen, tetapi juga doa itu terkabul dan menggerakkan mantan untuk datang duluan dan minta balik duluan kepada kita. Jadi kuncinya itu saat berdoa, hati, lisan, dan pikiran itu hadir. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu doa min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Jadi ketika kita berdoa jangan sampai hati kita lalai dan berpaling. Maka caranya saat kita berdoa itu hati kita membisikkan keinginan kita, kerinduan kita agar dia balik. Lisan kita mengucapkan doa. Pikiran kita ya juga membayangkan dia kembali kepada kita, berjodoh dengan kita, menjadi suami atau istri selamanya dunia akhirat. Ya, hati dan pikiran kita hadir ketika kita berdoa, itu adalah kunci terkabulnya doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.